Ya, lantas bagaimana peluang Timnas Indonesia untuk mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Kami akan membahas informasi selengkapnya. Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Assalamualaikum, selamat sore Bung Erwin. Waalaikumsalam, selamat sore. Salam olahraga. Kalau kita lihat ini kita harus optimis walaupun tadi disebutkan akan dikepung oleh banyak raksasa Timur Tengah. Tapi kalau bicara bekal kita lumayan kan Bang, kemarin sudah sempat bertemu dengan Bahrain dan juga Arab Saudi. Bagaimana Anda melihat peluang kita di ronde keempat ini? Baiklah, peluang Indonesia tentu ada. Cuma kan gini, ronde keempat ini beda dengan ronde ketiga. Karena kalau di ronde ketiga Indonesia punya kesempatan untuk main jadi tuan rumah. Sementara kalau di ronde 4, Indonesia bermain dalam home turnamen dan sudah ketahuan tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar. Baik. Jadi tuan rumah itu menjadi sebuah keuntungan bagi tim yang ada di jadi tuan rumah, dan itu yang akan dihadapi oleh Indonesia. Jadi peluangnya ada. Cuma kalau menghadapi tuan rumah tentu akan berat, ya. Meskipun kalau kita ingat di babak ketiga kemarin, ronde ketiga, Indonesia menghadapi Arab Saudi itu bisa tahan imbang 0-0, 1-1 di Arab Saudi. Betul. Waktu main di kandang lawan. Sementara di Jakarta menang 2-0. Artinya menjadi tamu pun sebetulnya Indonesia juga sudah punya bekal, ya. Cuma kan ini masalahnya beda sekali karena di ronde 4 yang jadi juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia dan menjadi tuan rumah pasti memiliki keuntungan tersendiri, dan sebaliknya buat tamu menjadi sebuah tantangan yang berat gitu kan. Baik. Bung Erwin, jadi kalau away dan home ini memang masing-masing punya tadi ya keuntungan tersendiri untuk lawan dan juga tim kita. Nah, kalau bicara kita beda nih Bung Erwin, pot 1 ya ada Arab Saudi atau Qatar. Kalau kita tahu posisi Qatar kan jelas 53, salah satu yang harus kita waspadai karena posisi tertinggi nih untuk kawasan Timur Tengah ini. Anda melihat dari pot 1 dari Arab Saudi atau Qatar yang lebih menguntungkan, Bung Erwin? Saya pikir kalau buat Indonesia akan lebih menguntungkan dalam tanda kutip ya. Berada dalam satu grup dengan Arab. Karena apa? Indonesia sudah pernah punya pengalaman untuk main lawan Arab, baik di home maupun di away. Kita bicara main away ya, main di Arab, Indonesia menahan imbang 1-1. Waktu itu leading dulu 1-0. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar, tentu menghadapi Arab Saudi ini menurut saya tantangannya tidak sebesar ketika menghadapi Qatar. Tapi meskipun begitu, ya pasti semua tim kan improve untuk menuju ronde 4 ini. Ada waktu yang panjang. Arab Saudi yang dihadapi di ronde 4 mungkin tidak akan sama persis seperti di ronde 3 ketika Indonesia nggak pernah kalah, menang sekali, seri sekali. Tapi kalau bicara soal Qatar, Qatar ini juga sebetulnya waktu di ronde ketiga mereka kalahnya 5 kali. Indonesia hanya 4 kali kalah. Jadi Qatar ini ketika bermain itu juga belum terlalu konsisten di ronde ketiga. Mereka kalah dari Uni Emirat Arab gitu. Uni Emirat Arab ada di peringkat ketiga, mereka ada di pot 2 sekarang. Jadi Qatar ini di ronde ketiga mereka punya kelemahan. Cuma seperti saya bilang tadi, semua tim pasti akan improve ya. Apalagi mereka akan berusaha memaksimalkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Dan kita tahu bahwa Qatar itu punya memori tim-tim yang away ke sana itu nggak bagus gitu untuk menghadapi Qatar. Kita nggak mau berprasangka, tapi faktanya beberapa kali memang bukan cuma tim seperti Indonesia. Tim-tim lain juga pernah mengalami hal yang kurang mengenakan ketika away ke Qatar. Itu yang harus diwaspadai. Erwin, tapi kalau kita bicara Qatar, ini kan tim yang paling ditakuti karena posisinya di 53 ranking FIFA, Piala Asia 2 kali, dan juga tuan rumah nih kali ini. Apakah ini juga jadi concern Anda ketika kita melihat bahwa kekuatan Qatar, kalau kita compare dengan Arab Saudi ataupun versus Indonesia, Anda melihatnya seperti apa concernnya? Iya, secara teknis Qatar juga bagus. Buktinya mereka bisa lolos ke ronde 4 meskipun nggak bisa langsung lolos ke Piala Dunia di ronde ketiga kemarin. Tapi sekali lagi bahwa Qatar itu ketika main di home juga pernah kalah dari Uni Emirat Arab. UEA ada di peringkat 3 sama dengan Qatar, nggak bisa langsung lolos. Oke, nah kalau kita ke pot 2 nih, Bung Erwin, ada Irak ini dan juga Uni Emirat Arab ya, ini posisinya juga UEA ini peringkat FIFA 66. Bagaimana Anda melihat siapa yang kira-kira lebih menguntungkan kita? Sama seperti di pot 1, Indonesia itu pernah menghadapi Irak di ronde ketiga di Jakarta maupun di Irak, di Basra waktu itu mainnya. Dan dua-duanya kalah dengan skor 1-5 di Irak dan 0-2 di Jakarta. Jadi untuk lawan yang tidak asing adalah Irak. Menurut saya ada keuntungan kalau misalnya Indonesia berhadapan dengan Irak, satu grup dengan Irak, karena dibandingkan dengan
UEA, Irak ini sudah pernah dihadapi. UEA juga lawan yang tangguh, seperti yang saya bilang tadi. UEA itu bisa menang di kandang Qatar. Itu kan membuktikan bahwa mereka bukan tim yang ringan gitu, meskipun mereka ada di pot 2. Peringkatnya mungkin sekarang kalah dari Qatar, tapi secara permainan terkininya UEA bisa ada di peringkat 3 dan Qatar di peringkat 4. Tambahan lagi UEA sempat menang 1-0 di kandang Qatar. Jadi menurut saya lebih berat kalau misalnya Indonesia bertemu dengan UEA, meskipun Irak juga nggak kalah berat ya, karena Irak juga 2 kali menang di kandang dan tandang waktu di ronde kedua lawan Indonesia. Oke, jadi kalau kita bicara nama-nama tadi Timur Tengah dan ya negara-negara yang kita sebutkan, kita diskusikan tadi, memang semuanya punya catatan khusus lah untuk kita ya Bang. Tidak boleh kita pandang sebelah mata karena masing-masing punya track record yang cukup baik seperti itu. Nah, kalau kita sekarang bedah pemain kunci nih Bung Erwin, kira-kira di ronde keempat nih, gimana Anda melihat siapa pemain kunci kita dan perlu nggak sih kita tambahan pemain naturalisasi misalnya? Pemain kunci saya pikir nggak akan jauh berbeda dari ronde ketiga ya. Di depan tentu Indonesia berharap ada ketajaman Ole Romeni, di belakang juga ada Emil, ada di posisi kiper ya, ada Emil Audero, ada juga Martin Pas ya, di belakang, di lini belakang ada J.I.Jes, di tengah juga ada Joy Pelupesi, Tom Hai. Saya pikir nggak akan jauh berbeda, ini kerangka timnya. Kalau ditanya apakah perlu, ya sebenarnya perlu gitu ya, untuk menambal pos-pos yang mungkin kekuatannya masih timpang gitu ya. Entah itu karena cedera atau akumulasi kartu. Ini kan pemain-pemain seperti, coba J.I.Jes terkena kartu kuning atau akumulasi kartu, nggak bisa main atau cedera. Kan nggak ada yang sepadan dengan J.I.Jes. Atau coba misalnya Ole Romeni cedera, terus nggak bisa main, misalnya ya. Kan susah juga untuk mencari pelapis yang sepadan, bukannya mengecilkan pemain lain. Tapi sekali lagi, apakah perlu? Perlu. Apakah ada? Nah, itu yang belum tentu. Yang bisa dinaturalisasi sebelum ronde keempat nanti Oktober. Kan itu yang menjadi pertanyaan kan. Oke, jadi perlu dan harus naturalisasi Bung Erwin, atau ya kita perlu cari yang bibit lokal yang kira-kira mampu? Itu juga bisa jadi pilihan nggak Bung Erwin? Bisa jadi pilihan, tapi kan kecil kemungkinan menemukan pemain baru ya yang bisa langsung, oh ini levelnya 11-12 sama Ole. Gitu. Karena selama ini kan pemain-pemain yang di liga lokal ini kan juga sudah dipantau sama pelatih dan asisten. Baik. Nah, kalau kita tahu ada plan di September di Surabaya, Bung Erwin, lawan uji coba kita kan ada Kuwait ya, rencananya Lebanon nanti September. Menurut Anda pemilihan lawan uji coba ini sudah tepat? Kalau melihat calon lawan di ronde keempat yang semuanya tim asal Timur Tengah, pemilihan lawan Kuwait, lawan Lebanon ini juga menurut saya sudah tepat ya, dalam sebuah uji coba ya, bukan dalam sebuah turnamen. Karena tim-tim lain seperti Arab Saudi, ya, Qatar itu tampil dalam sebuah turnamen sebelum ke ronde 4. Karena kalau uji coba itu kan sekali main selesai, bukan sebuah turnamen. Dan kalau turnamen itu kan ada mengejar juaranya juga, bagaimanapun itu turnamen uji coba gitu. Saya pikir dengan uji coba 2 pertandingan ini bisa menentukan lawan ya, dan lawannya sudah cukup tepat menurut saya. Bagaimana nanti pelatih mengantisipasi, menyiapkan ya tim Indonesia untuk menghadapi lawan dengan kualitas ataupun dengan ciri seperti tim-tim Timur Tengah. Oke, Bung Erwin, terima kasih untuk bincang singkatnya di akhir pekan ini terkait tadi bagaimana kita memelihara terus optimisme ya Bang ya. Walaupun lawan-lawan kita punya track record ranking yang lebih tinggi, paling tidak kita sudah ada di fase keempat ini sudah cukup baik ya Bang. Nanti kita tunggu kabar baiknya dari Qatar dan juga beberapa negara Timur Tengah tempat nanti laga akan berlangsung. Bung Erwin, sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak.